teman-teman, di sini kita akan membahas teks eksplanasi yang temanya mengenai demonstrasi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu demonstrasi? Kalau ada yang belum tahu, kita bahas bareng-bareng yuk. Demonstrasi atau mogok adalah tindakan massa yang mendukung, menolak, atau mengoreksi kebijakan pemerintah pusat daerah. Demo yang dimaksud adalah demo yang memprotes kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, pusat dan daerah, dan bahkan kebijakan di luar negeri internasional. Ini demonstrasi kerap terjadi hampir setiap waktu dan terjadi di berbagai tempat. Bahkan demonstrasi sudah menjadi fenomena yang lumrah di tengah-tengah masyarakat kita. Menanggapi fenomena tersebut, seseorang kepala daerah menyatakan bahwa penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain adalah faktor laparnya masyarakat. Lantas ia mencontohkan rakyat Malaysia dan Brunei yang adem-adem. Lantaran kesejahteraan mereka terpenuhi, maka demonstrasi di negara-negara itu jarang terjadi. Komentar tersebut menyulut reaksi para mahasiswa. Mereka memproses dan meminta sang bupati mencabut kembali pernyataan. Para mahasiswa tidak terima dan tidak merasa memiliki motif serendah itu. Mereka berpendirian bahwa demonstrasi yang biasa mereka lakukan murni untuk memperjuangkan kebenaran dan melawan kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Persoalannya kemudian, pendapat manakah yang benar, sang bupati atau pihak mahasiswa ataupun komponen-komponen masyarakat lainnya? Barangkali logika sang bupati dikaitkan dengan kebiasaan atau anak kecil yang memang begitu. Kalau seorang bayi merasa lapar, ia akan mengamuk, menangis, dan meronta-ronta. Namun, apabila logika sang bupati dibawa pada konteks yang lebih luas, jelaslah tidak relevan rakyat di Malaysia ataupun Brunei yang adem ayem. Tidak seperti halnya rakyat Indonesia yang gampangan. Demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urasan perut. Bahkan banyak peristiwa yang sama sekali tidak disadari oleh motif itu dalam kaitannya. Dengan kebutuhan manusia, Abraham Maslow membaginya ke dalam beberapa tingkatan. Kebutuhan yang paling mendasar adalah makan dan minum. Sementara itu, yang paling puncak adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Namun demikian, pada umumnya demonstrasi massa justru lebih didasari oleh kebutuhan tingkatan akhir itu. Masyarakat berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari pemerintah maupun pihak-pihak lain agar hak-hak dan eksistensi mereka diakui. Karena merasa dibiarkan, hak-haknya diingkari, bahkan dinistakan. Kemudian mereka berusaha untuk menunjukkan jati dirinya dengan mendemonstrasikan. Banyak fakta dapat membuktikannya. Demonstrasi massa pada awalnya reformasi di negeri ini pada tahun 1997 sampai 1998 bukan dilakukan oleh rakyat miskin ataupun orang-orang lapar. Justru hal itu dilakukan oleh warga dari kalangan menengah ke atas. Dalam hal ini adalah mahasiswa dan golongan intelektual. Belum lagi kalau merujuk pada kasus-kasus yang terjadi di luar negeri. Dalam berbagai skala atau besar atau kecil, demonstrasi bukan hal aneh lagi bagi negara-negara Eropa. Demonstrasi yang mereka lakukan sudah tentu tidak didorong oleh kondisi perut yang lapar, karena mereka pada umumnya dalam kondisi yang sangat makmur. Perbandingan yang cukup kontras dengan melihat peristiwa terbaru di Korea Utara. Kondisi sosial ekonomi warga negaranya sangat jauh terbelakang. Kemiskinan menjadi pemandangan umum hampir melanda di seluruh pelosok negeri. Akan tetapi ketika Kim Jong-2 pemimpinnya itu meninggal, tak ada upaya penggulingan kekuasaan ataupun demonstrasi untuk menuntut perubahan politik di negerinya. Padahal peluang untuk itu lebih terbuka. Justru yang terjadi kemudian hampir seluruh warganya menunduk hikmat, mengantar jenazah pemimpinnya ke liang lahat. Demikian pula jika kita melihat kembali kondisi masyarakat di negeri tersebut. Kemiskinan sangat akrab di pinggiran kota dan di sudut-sudut desa di berbagai pelosok. Akan tetapi mereka jarang melakukan demonstrasi. Hanya 1-2 peristiwa. Justru yang jauh lebih getol melakukan hal itu adalah warga yang tinggal di pusat-pusat kota, yang secara umum mereka lebih makmur.
interpretasi. Dengan fakta semacam itu, nyatalah bahwa kemiskinan bukanlah penyebab utama untuk terjadinya gelombang demonstrasi. Akan tetapi, fenomena tersebut lebih disebabkan oleh kemampuan berpikir kritis dari warga masyarakat. Mereka tahu akan hak-haknya, mengerti pula bahwa di sekitarnya telah terjadi pelanggaran dan kesewenang-wenangan. Mereka kemudian melakukan protes dan menyampaikan sejumlah tuntutan. Apabila faktor-faktor itu tidak ada di dalam diri mereka, apapun yang terjadi di sekitarnya, mereka akan seperti kerbau dicocok hidung, manggut-manggut dan berkata, ya, pada apapun tindakan dari pimpinannya, meskipun menyimpang dan bahkan menzalimi mereka sendiri. Sekian penjelasan dan contoh teks eksplanasi kelompok kami. Maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih.